Kondisi politik di Indonesia saat ini. Dan ini penjelasannya. Kondisi politik di Indonesia saat ini dapat dikatakan sangat dinamis menjelang pemilihan umum, pemilu presiden dan legislatif pada Februari 2024. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan bergerak ke arah yang lebih positif. Namun, situasi politik di Indonesia semakin tidak sehat. Pakar hukum tata negara, Ferry Amsari, melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan presiden, menyatakan bahwa kondisi politik saat ini penuh dengan permasalahan serius yang dibiarkan berkembang tanpa solusi. Faktor-faktor. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kondisi politik di Indonesia antara lain. Yang pertama, stabilitas politik Indonesia terjaga dengan nyaris tidak adanya kekerasan politik dari penyelenggaraan pemilu terdahulu. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 5% pada tahun 2023 berkat kembalinya pendorong pertumbuhan utama menjadi seperti masa pra-pandemi. Yang terakhir, kandidat pemilu. Saat ini terdapat 34 nama yang menjadi kandidat calon presiden Capres pada pemilu presiden Pilpres 2024 mendatang. Dengan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto menjadi beberapa nama yang paling populer. Berikutnya, kondisi ekonomi. Penjelasannya. Kondisi ekonomi di Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai berikut. Tren ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 5% pada tahun 2023 berkat pendorong pertumbuhan utama menjadi seperti masa pra-pandemi. Selanjutnya, inflasi. Inflasi di Indonesia diperkirakan akan meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi, namun masih dalam batas yang terkendali. Selanjutnya, sektor ekonomi. Sektor real seperti pertanian, industri, dan konstruksi menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Selanjutnya, sektor jasa. Sektor jasa seperti pariwisata dan transportasi juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Selanjutnya, tantangan ekonomi. Ketergantungan impor. Ketergantungan impor masih menjadi tantangan bagi ekonomi Indonesia. Ketidakpastian global. Ketidakpastian global seperti perang dagang dan perubahan iklim juga dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia. Terakhir, peluang ekonomi. Pertumbuhan konsumsi. Pertumbuhan konsumsi di Indonesia diperkirakan akan meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi. Selanjutnya, investasi. Investasi di Indonesia diperkirakan akan meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan kepercayaan investor. Masa Indonesia pasca merdeka. Masa pasca kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 1950 merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat menjelaskan kondisi Indonesia pada masa itu. Kondisi politik. 1. Perjuangan kemerdekaan melawan Belanda. 2. Pembentukan pemerintahan dengan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. 3. Disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kondisi ekonomi. 1. Ekonomi hancur akibat perang kemerdekaan dan penjajah Belanda. 2. Pembangunan ekonomi dengan mengembangkan sektor pertanian, industri, dan perdagangan. 3. Ketergantungan impor untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selanjutnya, kondisi sosial. 1. Kemiskinan dan pengguguran menjadi masalah besar. 2. Pembangunan pendidikan dengan mengembangkan sekolah dan universitas. Terakhir, kondisi budaya. 1. Pengembangan kebudayaan dengan mengembangkan seni, sastra, dan musik.
2. Pelestarian kebudayaan dengan mengembangkan museum dan galeri seni. 3. Pengaruh kebudayaan asing seperti Barat dan Timur.